Halo adik-adik sekolah minggu yang terkasih, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dimanapun berada. Bertemu kembali di dalam cerita Alkitab anak sekolah minggu pada saat ini. Kiranya adik-adik sekolah minggu semuanya sehat-sehat dan selalu bersuka cita dan memohon kepada Tuhan agar selalu diberikan kepintaran. Jikalaupun ada yang berulang tahun buat adik-adik sekolah minggu dalam satu minggu ini, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, memberikan umur yang panjang, dan diberikan hikmat Roh Kudus agar tetap menjadi anak-anak yang baik dan kebanggaan di depan orang tua. Jikalaupun ada yang sakit, kiranya Tuhan Yesus memberkati obat, makanan, dan minuman agar diberikan kesembuhan. Tetap kuat, memohon kepada Tuhan agar selalu diberikan kesembuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab anak sekolah minggu buat adik-adik sekolah minggu, dipersiapkan dulu Alkitabnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi cerita Alkitab anak sekolah minggu diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat 10. Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 10. Saya bacakan untuk kita. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pendeta ingin bercerita tentang persahabatan, yaitu jerapah yang sudah tua. Di suatu ketika, di tengah hutan, hiduplah seekor jerapah tua yang selalu diledeki oleh rusa dan kambing hutan. Rusa dan kambing hutan sering sekali meledek jerapah tua tersebut. Tidak mungkin dia lincah seperti kita, karena lehernya panjang, kakinya panjang, tidak mungkin dia bisa berlari cepat seperti kita. Apa yang dapat dia lakukan? Lalu rusa dan kambing hutan menertawakannya. Lalu jerapah tua tersebut bersedih. Mengapa mereka selalu menertawakan aku, mengejek aku, hanya karena leher dan kakiku yang panjang? Jadi adik-adik sekolah minggu, di suatu ketika datanglah kemarau panjang. Ya, kemarau panjang yang mengakibatkan rumput-rumputan mati, tanah-tanah retak karena habis sumber air. Lalu pohon-pohon, hanya pohon-pohon yang tinggi sajalah yang dapat bertahan hidup. Itu pun daun-daunnya sudah habis. Hanya di pucuk daun tersebutlah daun-daun yang tersisa. Tinggi sekali. Jadi tidak mungkin rusa dan kambing
dapat menggapai daun-daun yang ada di pucuk pohon yang tinggi tersebut. Jadi di satu ketika mereka, rusa dan kambing hutan tersebut, kelaparan. Bagaimana ini, rusa? Aku sudah tidak dapat menahan rasa laparku. Karena sudah 3 hari saya tidak dapat makan. Rumput-rumput pun mati, air tidak ada, tanah-tanah pun retak. Tidak tahu lagi bagaimana kita untuk mencari makan. Jadi mereka sambil berbicara, ternyata rusa tua tersebut, ternyata jerapah tua tersebut mendengarkan pembicaraan rusa dan kambing hutan tersebut. Lalu jerapah tersebut menertawakan mereka. Inilah rusa, kambing yang selalu kalian tertawakan. Ternyata aku masih dapat bisa makan karena leherku yang tinggi, kakiku yang tinggi, aku bisa menggapai daun-daun yang ada di pucuk pohon yang tinggi. Lalu jerapah seperti meledek mereka sambil makan dan mengatakan, nyam, nyam, nyam. Wah, lezat sekali dedaunan ini. Lalu akhirnya rusa dan kambing hutan bersepakat untuk menjumpai jerapah dan mereka meminta maaf. Maafkanlah saya, jerapah. Maafkanlah kami berdua, jerapah, yang selalu mengejek engkau, yang selalu menertawakan engkau karena leher dan kakimu yang panjang. Kami meminta maaf karena selama ini kami ternyata salah, tidak boleh menertawakan dan selalu mau bersahabat dengan siapapun. Dan jerapah ini ternyata sangat baik hati karena melihat mereka meminta maaf sambil menangis, dan jerapah melihat mereka dengan tulus meminta maaf kepada jerapah. Lalu jerapah, karena dia melihat mereka meminta maaf dengan tulus sambil menangis, ya, akhirnya jerapah mengambil daun-daun yang ada di pucuk pohon yang tinggi tersebut dan berbagi kepada rusa dan kambing hutan, dan akhirnya mereka dapat makan kembali, menghilangkan rasa laparnya yang sudah 3 hari tidak dapat makan karena kemarau yang begitu sangat luar biasa. Ya, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, melalui cerita tersebut dapat kita lihat dan juga kita lihat melalui nas kita pada saat ini, begitu sangat pentingnya untuk selalu berteman baik kepada siapapun tanpa melihat, tanpa membatasi diri, dan berbuat baik dengan tulus dan ikhlas. Adik-adik sekolah minggu, kita lihat tadi melalui cerita jerapah tua yang selalu diejek. Kita lihat lagi melalui nas kita, Yesus, seorang Yahudi yang mau berteman, berbicara, berkomunikasi dengan perempuan Samaria untuk meminta air. Bagaimana buat adik-adik sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini? Apakah engkau mau melakukan seperti cerita jerapah tua tersebut, tidak mau balaskan dendam atas kesalahan saudara-saudara atau temanmu, malah melakukan yang baik kepada teman-temanmu? Sering sekali adik-adik sekolah minggu, dia sudah melakukan kejahatan, maka aku harus membalaskan kejahatan kepadanya. Dia sudah tidak menjadi temanku lagi, maka aku harus memusuhinya. Dia sudah tidak menghormati aku, maka aku tidak perlu menghormati dia. Lihat adik-adik sekolah minggu, Yesus mau berkomunikasi dengan perempuan Samaria, meminta air karena dia sudah kehausan, meminta maaf kepada jerapah, dan jerapah memberikan kepada rusa dan kambing hutan. Begitu sangat luar biasanya kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada perempuan Samaria.
Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencari musuh begitu sangat gampang sekali. Ya, mencari 1000 musuh sangat gampang sekali. Akan tetapi, mencari satu teman ataupun sahabat begitu sangat sulit sekali. Maka daripada itu, terapkanlah di dalam hatimu dan lakukanlah setiap harinya kebaikan-kebaikan dan menjadi sahabat yang terbaik buat teman-teman, abang kakak guru sekolah minggu, guru-guru, dan juga orang tua, dan juga di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Shalom.